Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Easy Baby. Kita sekarang akan membahas satu brace pump lagi dari Spectra. Ini serinya M1, ya betul M1. Bentuknya seperti ini, bulat. Ini portable juga. Dia di dalamnya ada baterai internalnya juga seperti 9 plus. Cuman seri ini antara Spectra Key dan Spectra 9 plus, jadi dia tidak ada LED monitornya. Pengaturannya mirip dengan Spectra Key, tapi perbedaannya dia punya baterai internal. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan kelengkapannya dulu. Jadi si Spectra M1 ini juga modelnya bisa untuk dual pump. Jadi ini mesinnya. Lalu di sini ada chargernya. Nah, di sini voltasenya 12 volt 2 ampere. Jadi kalau M1 memang dibanding 9 plus dia voltasenya agak lebih tinggi. Jadi untuk charger sendiri satu pesan dari kami, tolong nanti memakai charger yang kami bawakan saat pengantaran. Misalnya pun nanti ada charger yang mirip seperti ini di rumah, meskipun bisa masuk ke mesin, jangan langsung ditukar atau dipakai charger lain, karena mungkin bisa jadi voltasenya nggak cocok. Jadi saya ulang, voltase untuk charger ini 12 volt, ampernya 2 ampere. Jadi itu yang istilahnya spek pabrikannya seperti itu. Charger satu, ini satu mesin, lalu ada sistem backflow dan selangnya ada dua. Karena dual, ini ada dudukan botol, dan botolnya tentu saja ada dua. Lalu ini ada converter, jadi ini gunanya nanti untuk mengkonvert corong ini dari yang tadinya, kalau untuk Spectra sendiri kan memang dia leher atau mulut botolnya agak besar. Jadi kalau ke corongnya yang bawaan memang langsung plug and play. Tapi misalnya punya botol yang leher atau mulut botolnya lebih kecil, itu kita bisa pasang ini dulu untuk convert, baru dipasang ke botol merek lain, biasanya merek Pigeon atau yang lain. Terus ini ada set tutup dot, dan tutupnya juga nanti untuk penutup botol untuk mode menyimpan. Nah, ini kelengkapannya semua seperti ini. Biasanya saat pengantaran kami menggunakan kontainer seperti ini, bisa bervariasi warna, ukuran juga, dan bentuknya untuk nanti mengorganisir semua kelengkapannya. Dan untuk kelengkapan juga nanti bisa bervariasi, ada beberapa seri pembelian mungkin beda istilah edisi tahun, yang mungkin tidak ada beberapa aksesoris tertentu. Misalnya ini kalau yang ini ada manualnya, mungkin ada juga yang beberapa seri barang meskipun sama-sama M1 tidak dilengkapi dengan manual pump, mungkin karena pembawaannya dari sana juga ada yang berbeda. Nanti biasanya tetap di cross check dengan kurir kami saat pengantaran. Jadi di pengantaran sudah di cross check dulu, oh kelengkapannya apa saja, jadi waktu nanti mengembalikan juga biar bisa sama seperti itu listnya. Nanti bisa bervariasi di lapangan. Nah, selanjutnya untuk fungsinya akan saya jelaskan sekarang. Posisinya kalau menggunakannya, jadi si mesin ini punya 4 tombol di sini. Jadi ada tombol power, ini untuk mode, ini plus minus, di sini ada indikator baterainya, di sini ada LED untuk mengetahui dia di level kekuatan atau power yang berapa, ada 1 sampai 5. Di sini ada colokan untuk nyolok ke charger, di depan sini ini ada jalur untuk ke selang. Nah, karena dual pump jadi biasanya dilengkapi juga dengan seperti ini juga bisa copot. Jadi pastikan ada, karena kecil ini splitternya untuk membagi satu jalur ini menjadi dual pump, 2 jalur. Nah, untuk ngecas sendiri biasa ini untuk lubangnya ada di sisi sebelah kanan mesin. Jadi nanti dicolokin aja, lalu chargernya ditancapkan ke outlet, power outlet. Nah, untuk tipsnya juga untuk mesin-mesin seperti ini, salah satunya M1 atau mesin-mesin lain merek apapun yang punya baterai di dalamnya, kami sarankan untuk tidak menggunakan saat posisinya tempel atau tercolok dengan listrik. Jadi memang kalau memang baterainya habis, kita charge dulu, kita diamkan beberapa waktu sampai baterainya terisi, bisa penuh atau sebagian. Atau kalau memakai, dicopot dulu, baru dipakai secara independen.
Satu untuk keamanan, dua juga untuk keawetan si mesinnya itu sendiri. Nah, untuk tombol-tombolnya ini power. Nah, seperti kita lihat nih baterainya pas posisi sekarang lagi full ya, jadi 3 bar. Nah, ini ada LED indikator powernya di level berapa, ini di level 1 ya. Nah, ini ada mode garis bergelombang 3 ini untuk modenya ada 2, mode massage atau pijat itu untuk di awal, lalu yang kedua mode full atau mode pompa. Ini bukan pakai kedipan ya, maksudnya ini berarti kalau ini tidak ada oranye gini, ini di mode full. Nah, ini kalau di mode yang oranye ini dia di mode pijat. Nah, ini di mode pijat ada levelnya, di mode full juga ada levelnya. Nah, biasanya kalau yang mode full, mode pompa itu dia temponya agak lebih panjang sedotannya seperti itu. Nah, untuk saran pemakaian, jadi baik di mode pijat maupun mode pompa, mode vakum, ini saat mau mematikan, biasanya kan kita berprogres ya. Dari awal kita nyalakan mesinnya di power paling kecil, lalu bertambah. Saat mau mematikan, harap diturunkan kembali ke level 1. Oke, jadi di mode pijat pun, jadi kalau atau massage, kalau misalnya posisi mesin terakhir waktu mau dimatikan dia di posisi power tertentu, misalnya ini di 4, juga diturunkan ke 1 dulu, lalu kita cross check di 2 mode semuanya sudah ada di posisi 1 powernya, baru dimatikan. Nah, ini ada 2 fungsi, satu memang anjuran dari pabriknya memang seperti itu untuk menjaga umur mesinnya. Yang kedua juga masalah keamanan dan kenyamanan. Jadi karena mesin ini ketika kita nyalakan akan nyala di posisi terakhir saat dia sebelum dimatikan. Nah, kalau posisinya lagi di power yang besar, terus posisi semua sudah terkoneksi dan mohon maaf corongnya sudah menempel ke badan, ke payudara posisinya, lalu dinyalakan dengan power yang langsung besar, itu nanti bisa juga istilahnya menyakiti si penggunanya. Jadi nanti karena terlalu kencang nanti takutnya kaget dan sakit. Jadi lebih baik kita cek dulu sebelum dimatikan, semua diturunkan ke power 1 dulu baru dimatikan. Untuk mesin seperti itu. Terus nanti tinggal kita konekin aja. Nah, di sini splitternya ini ada 2 lubang dan ada 1 penyumbat lubangnya. Ini gunanya kalau kita hanya mau menggunakan pompa ini untuk menyedot 1 corong aja yang kita sambungkan. Nah, ini harus dalam keadaan tertutup. Kalau ini terbuka, karena ada udara bocor, jadi pompanya nanti tidak berfungsi dengan baik, nggak bisa nyedot. Nah, ini selang, lalu kita sambung ke namanya bagian backflow preventor. Ini backflow preventornya Spectra seperti ini, bisa kita buka. Ini saya pasang lagi, ini dibuka. Biasanya kalau perlu dibersihkan bisa dibuka seperti itu. Ini bagian yang nyambung ke selang tuh yang kecil, konektornya. Nah, yang konektornya agak lebar, agak besar, masuknya ke corong. Nah, corong ini sendiri juga ada beberapa aksesoris tambahan. Ini ada silikon. Ini juga preferensi, ada yang suka mengaplikasikan tanpa silikon seperti ini lebih pas, atau ada yang suka dengan silikon karet seperti ini. Mungkin ada juga yang lebih nyaman, itu preferensi pribadi. Nah, lalu ini ada valve, ini juga masuk kelengkapan tadi. Valve ini modelnya yang valve silikon, jadi full silikon. Ini kita bisa bongkar pasang. Nah, ini ada silikon yang bisa kita bongkar pasang, valve-nya maksudnya, valve silikon. Nah, nanti seperti ini. Untuk membukanya memang kita sarankan untuk membuka di bagian pangkal. Jadi saya jelaskan juga. Ini kita pasang seperti ini. Ini botolnya langsung kita masukkan. Oke, sudah terpasang semua rapat, kita nyalakan.
Nah, kalau dilihat nanti di bagian sini di backflow preventornya, karet atau valve-nya akan tertarik seperti gerakan menyedot seperti itu. Nah, ini berarti mesin kita sudah berfungsi dengan baik. Nanti powernya tinggal bisa kita tambah atau kita kurangi seperti itu. Saya matikan dulu. Untuk connect ke lubang keduanya sama. Buka sumbatnya dulu yang lubang keduanya, masukin selangnya, connect ke backflow masuk ke sini. Terus kita nyalakan. Nah, ini kalau kita lihat mungkin nggak terlalu jelas di kamera, cuma nanti bisa dicoba di rumah. Ini nanti akan terlihat dua-duanya tersedot ke dalam, ini sudah berfungsi. Seperti itu, kita matikan. Nah, ini juga bisa kita taruh di dudukan sini kalau butuh mungkin botolnya ditaruh saat istirahat. Nah, ada juga fungsi penggunaan yang manual ya. Jadi ada beberapa yang dapat aksesoris pompa manual seperti ini. Jadi bagian backflow dan ini kita copot aja. Jadi dari corong langsung masuk ke pompa ini. Ini narik ini sudah bisa untuk memompa secara manual seperti itu. Nah, untuk botolnya sendiri ini bisa langsung diaplikasikan ke dotnya, bisa langsung untuk diminum, atau misalnya mau untuk mode simpan, jadi ini kita bisa copot ininya, silikon dotnya, lalu kita ambil bagian penutupnya, taruh di sini, kita tutup. Nah, nanti seperti ini, atas lubang tadi bisa tertutup dari plastik pipihnya itu. Jadi ini bisa kita jadikan media untuk menyimpan ASI-nya, mungkin saat berpergian belum langsung diminum oleh bayinya, bisa kita bawa dengan settingan seperti ini. Untuk penggunaan secara umum seperti itu caranya, lalu kita lanjutkan ke perawatan. Nah, untuk perawatan dari mesin ini dan bagian-bagiannya, ada beberapa bagian yang memang bisa dicuci dan memang harus dicuci, ada yang memang tidak boleh dicuci. Nah, jadi yang memang tidak boleh dicuci sama sekali itu memang bagian selangnya, karena seperti ini tadi, seperti ini tadi, ini alirannya. Jadi si selang ini sebenarnya bukan jalur air, jadi selang sama backflow ini sebenarnya jalur udara untuk memompa udara dan mohon maaf kayak payudara di corong sini. Nah, air susunya sendiri nanti akan alurannya dari sini jatuh turun ke botol ke bawah sini. Nah, biasanya memang jarang terjadi bahwa bagian ini basah. Kalau selang memang nggak, kalau saat ini tertutup close system dia nggak mungkin basah ya. Nah, makanya untuk pembersihan juga jangan sampai dia kena air gitu, karena kalau di dalam sini ada air, ini bisa ada resiko tersedot masuk ke mesin. Terutama kalau akhirnya, apalagi ASI, air biasa saja sudah bahaya, apalagi ASI nanti bisa menyebabkan korslet atau juga kerusakan yang lebih parah seperti itu. Nah, kalau bagian backflow-nya ini gimana? Memang backflow-nya ini kan nanti nempel di sini. Kalau di Spectra memang karena desainnya seperti ini, kadang memang ada kasus beberapa ASI-nya itu agak nyiprat sedikit-sedikit ke bagian dinding yang mengarah ke corong sini. Nah, itu kenapa ini memang bisa dibuka untuk dibersihkan. Nah, kalau memang nggak terlalu parah, setelah dipakai memang dilap aja, dilap kering, atau pakai tisu basah dulu baru dilap. Atau memang kalau mau dicuci, boleh dicuci posisinya. Nanti bisa dibongkar lalu dicuci, tapi dipastikan, benar-benar dipastikan bahwa sebelum dipakai ini harus 100% ya kering. Kenapa? Karena kalau yang di backflow ini basah, nanti akan ada resiko juga kemungkinan ada kelembapan di sini masuk ke selang, kesedot ke mesin dan membuat kerusakan seperti itu. Nah, tadi harus 100% kering semuanya. Nah, bagian yang lain memang bisa dicuci dan di steril. Nah, tadi yang masalah valve, karena yang di sini kita masih pakai valve full silikon, jadi
belum yang blue valve. Kalau dari Spectra kan kalau blue valve agak keras dari plastik, mungkin copot pasangnya lebih lebih mantep gitu, nggak apa. Kalau ini harus agak lembut, jadi dengan dua ujung jari, telunjuk sama ibu jari, kita masukin, kita pijit-pijit sedikit pangkalnya ya. Nah, nanti dia bisa terlepas. Ini perlu latihan sedikit, tapi ketika sudah biasa udah mudah. Nah, jangan sekali-kali narik dari pucuknya sini, karena di sini sebenarnya nyawanya dia, jadi fungsinya dia itu sangat bergantung pada ujung sini, dan dia sangat lembut ya, jadi ringkih. Kalau ini ditarik, besar kemungkinan 80% kasus sobek. Nah, kalau sobek, nanti fungsi dari keseluruhan sistem ini akan berkurang drastis, bahkan kadang nggak mau mompa hanya karena ininya ada sobek. Dan tentu kalau sobek sudah dihitung sebagai kerusakan yang nanti mengakibatkan adanya denda yang dikenakan ke ayah atau bunda, yang kita juga sebenarnya tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Nah, jadi sekali lagi untuk pasang dan copot ini lewat pangkalnya, bagian terkuatnya, dan pelan-pelan aja, santai, tidak perlu terburu-buru. Nah, nanti ini semua bisa dicopot, dicuci, pastikan sebelum pakai juga 100% kering. Nah, untuk proses sterilisasi, jadi kami ada saran bahwa untuk mensterilkan alat-alat ini yang biasa nanti dicuci, itu pakai steril minimal yang steam atau uap. Nah, selain yang steam bisa juga yang pakai heat only, jadi yang hanya udara panas atau pemanas seperti Panasonic Steril, atau juga pakai yang sistemnya UV. Kalau yang UV dan pemanas itu yang model terbaru sekarang itu insya Allah lebih aman. Nah, kenapa kami bilang gitu? Karena memang beberapa ada dari kita yang menggunakan metode tradisional, kadang direbus gitu barang-barangnya, botolnya, corongnya. Itu tidak kami rekomendasikan ya, karena ada beberapa hal. Satu, dia ada rentan kerusakan, dan nanti mungkin juga botol ini meleleh karena beberapa hal. Jadi kadang kasus kerusakan terjadi kalau apinya terlalu besar, jadi dipanaskan benar-benar direbus di atas api. Yang kedua, karena kontainernya, misalnya pancinya itu yang tempat merebus air dan mensterilkan itu terlalu kecil, nanti barang-barang ini dimasukkan di situ, dempet-dempetan. Nah, nanti beberapa barang ada yang terkena saat dinding-dinding panci yang sangat panas itu, jadinya meleleh. Nah, nanti kalau meleleh, takutnya ada reaksi plastik dengan isinya, dengan asinya yang tentunya buruk, atau juga pastinya itu sudah dihitung kerusakan lagi ya. Nanti kalau ada kerusakan barang, kami juga akhirnya harus mengenakan denda, yang itu juga kami sebenarnya hindari. Nah, sebenarnya kalau mau pakai metode itu, karena mungkin di rumah belum ada steril yang khusus, nggak apa-apa, cuman tipsnya adalah satu, jangan terlalu, maksudnya jangan di atas api menyala, jangan terlalu panas, mau mendidih gitu. Jadi ketika airnya memang sudah cukup panas, kompornya dimatikan, lalu ini barangnya dimasukkan dengan suhu yang istilahnya tidak mendidih, itu mungkin masih aman. Yang kedua, pastikan pakai kontainer yang agak longgar. Jadi ketika barang ini masuk ke kontainernya, maksudnya panci gitu ya, panci yang agak besar, jadi tidak berdesak-desakan dan tidak nyentuh ke dinding pancinya sehingga nanti meleleh gitu takutnya. Jalan keluarnya seperti itu untuk pensterilan, misalnya tidak ada alat tertentu untuk mensteril. Harus pakai air panas, nggak apa-apa, cuman mungkin bisa diperhatikan tips dari saya yang tadi. Secara umum semua sudah saya jelaskan untuk barang Spectra M1 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.